Muhammad Rizik Syihab menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Rizik Syihab dijerat dalam 3 dakwaan terkait 3 kasus diantaranya kerumunan Petamburan, kerumunan Megamendung, dan juga hasil swab tes di RS Umi Bogor. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami kuasa hukum dari Rizik Syihab Ali Alata. Selamat sore Bang Ali. Sore. Dan pakar hukum pidana Universitas Indonesia Cudri Sitompul. Selamat sore Bang Cudri. Ya, selamat sore. Oke, saya mau ke Bang Ali terlebih dahulu. Bang Ali, klien Anda pada saat persidangan protes karena persidangan diadakan secara virtual. Kenapa kemudian tetap bersikukuh agar persidangan digelar secara langsung? Nyatanya kita lihat selama pandemi banyak persidangan yang digelar secara virtual, Bang Ali. Ya, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Begini. wabarakatuh. Kalau seandainya ini kan perkara pidana. Pidana ini menyangkut nasib seseorang terkait hak kebebasan dia dalam bergerak. Gitu. Makanya kemudian ada asas audi alteram et partem. Ya, ini kedua belah pihak yang bersengketa itu wajib mendengar dan didengarkan dalam suatu proses yang disebut sebagai proses persidangan. Nah, itu azas dan sudah diatur oleh KUHP bahwa terdakwa harus dihadirkan. Kenapa mesti dihadirkan? Karena di situ dia bisa membela diri, bisa mendengarkan secara jelas, bisa kemudian didengarkan apa yang dikeluhkan dan apa yang terkait pembelaan dirinya. Nah, masalah pandemi, masalah COVID, protokol kesehatan itu bisa kita atur. Gitu, bisa kita ikuti, nggak bisa, tanpa harus kemudian mengangkangi hak Habib Rizik selaku terdakwa untuk tidak bisa hadir dalam persidangan secara langsung. Nah, nanti dulu, bentar. Oleh karenanya kita bicara bahwa dalam pandemi ini ada sidang. Memang ada sidang dilakukan secara virtual, tapi tidak bisa ditutup mata kita juga ada sidang yang dilakukan secara langsung. Contoh, Joko Chandra langsung. Irjen Napoleon Bonaparte langsung, Jering SID itu langsung sidangnya. Ya, Bang Ali, sidang-sidang yang tadi Anda sebutkan seperti sidang Joko Chandra, kemudian Napoleon Bonaparte tidak berpotensi menimbulkan kerumunan, Bang Ali. Dari awal bahwa sidang dilakukan secara virtual. Bang Ali, sidang-sidang yang tadi Anda sebutkan seperti sidang Joko Chandra, kemudian sidang Napoleon Bonaparte tidak berpotensi untuk menimbulkan kerumunan, terutama dari para pendukung. Tapi pada sidang perdana hari ini yang digelar secara virtual saja, para pendukung dari Rizik Syihab sudah memenuhi pengadilan dari Jakarta Timur. Bukan di dalam ruang sidang. Apa urusan yang di luar? Jadi klien Anda merasa dirugikan dengan digelarnya sidang secara virtual? Hak terdakwa dalam membela diri untuk didengarkan dan mendengarkan apa yang terjadi dalam proses persidangan itu dikangkangi dengan proses begini. Saya mau ke Pak Kodri terlebih dahulu. Pak Kodri, apakah dari segi hukum pidana persidangan yang digelar secara virtual memang sangat merugikan terdakwa seperti yang tadi disebutkan oleh Bang Ali, atau ini hanya strategi tertentu dari pihak terdakwa saja untuk menghadapi persidangan, Pak Kodri? Pertama-tama mesti kita merujuk ke aturan hukumnya dulu, ya kan? Apakah sidang perkara pidana melalui elektronik atau online atau secara virtual ini ada dasar hukumnya atau tidak? Dasar hukumnya itu ada di Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020. Nah, itu dalam perma tersebut sudah diatur yang mengenai tata cara persidangan secara elektronik. Nah, persidangan elektronik dalam perkara pidana sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia, karena persidangan perkara perdata ya sudah berjalan secara elektronik atau e-court gitu, yang suka dijelaskan yang dikenal oleh para lawyer itu namanya e-court. Nah, sekarang pertanyaannya apakah perma ini bertentangan dengan peraturan yang lain. Jadi di dalam perma tersebut sudah ada rujukan dasar hukumnya. Nah, pertanyaannya apakah hak-hak terdakwa, ya kan, untuk melakukan pembelaan itu terhalangi atau tidak? Ya, pada prinsipnya persidangan secara elektronik ini sebenarnya sama dengan apa yang dilakukan
di dalam persidangan secara offline, Oke. ya kan? Nah, hanya perbedaannya itu terdakwanya tidak langsung ada di persidangan. Ya, ya. Memang ini agak kita belum terbiasa ya dengan perkara pidana yang secara offline. Tetapi kalau di dalam perkara-perkara perdata, saya kira ini sudah lazim. Tapi kita bisa mengerti bahwa kalau perkara perdata itu kan persidangannya bersifat formil pembuktiannya. Oke. Sedangkan perkara pidana ini kan pembuktiannya material. Tetapi Mahkamah Agung ya itu sudah mempertimbangkan bahwa kalau segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik, Oke, baik. seperti sebenarnya sama dengan ini. Artinya ada dasar hukumnya ya, Pak Kudri? Apakah perma Ya. ini ditujukan karena ada COVID? Tidak. Nah, karena dasar dari perma nomor 4 tahun 2020 itu menunjuk kepada cetak biru Mahkamah Oke, Agung baik. 2010 sampai dengan 2035. Oke. Cetak biru ini dibuat selain oleh badan-badan peradilan Mahkamah Agung, itu juga sudah melibatkan stakeholder ya. Jadi semua pemangku kepentingan di dalam persidangan ini dulu pernah diajak bicara Oke, oleh baik. Mahkamah Agung Ya. bagaimana mewujudkan peradilan yang betul-betul bisa menegakkan hukum dan keadilan Ya. tanpa mengulangi hak-hak terdakwa atau Oke. hak asasi dari dakwa. Jadi saya kira persidangan secara elektronik ini tidak mengurangi hak-hak tersangka. Jadi Oke, ya, oke Pak Kudri, maaf saya harus potong, saya harus berikan kesempatan ke Bang Ali. Bang Ali, kalau menurut dasar hukumnya sudah ada perma yang memang sudah dibuat jauh-jauh hari, tidak ada kaitannya dengan pandemi, artinya sudah ada dasar hukumnya untuk menyelenggarakan sidang secara virtual dan ini tidak akan mengurangi hak-hak dari terdakwa, begitu Bang Ali? Loh, salah itu. Kata siapa? Perma itu tahun 2020 di saat pandemi diterbitkan. Satu, kedua, dasar hukumnya kan perma, peraturan Mahkamah Agung. Sedangkan kita, rujukan utamanya dalam melakukan proses persidangan adalah KUHAP. Oke. Itu jangan kemudian perma yang posisinya di bawah KUHAP yang adalah undang-undang kemudian bisa mengangkangi undang-undang. Nah, itu bagaimana? Kita ini kan negara hukum, bukan negara peraturan. Oke. Gitu. Azas-azas hukum tetap kita wajib junjung tinggi. Oke. Nah, satu, kedua, masalah terkait dengan proses persidangan, kenapa kita yakin betul bahwa itu mengangkangi hak klien kita? Terbukti tadi persidangan. Bagaimana kemudian kendala teknis itu berkali-kali kemudian mengganggu proses persidangan. Dan ini kan nggak sehat. Oke. Itu. Oke. Kalau nggak sehat begini ya lama-kelamaan kita sidang semaunya. Oke, Bang Ali Gitu. tadi pada Nah, saat persidangan. satu lagi. Oke. Nah, masalah perma, kita bisa merujuk perma. Kalau kita bicara permanya, permanya itu tidak mewajibkan sidang, boleh dibaca perma nomor 4 tahun 2020. Dalam pasal perma, konstruksi pasalnya, normanya, tidak mewajibkan seseorang itu wajib disidang secara online. Oke. Ya. Yang ada adalah dapat disidang secara online. Oke, Bang Ali, apapun itu, tapi Majelis Hakim akan melanjutkan persidangan pada hari Jumat. Nanti kita lihat bagaimana. Tapi saya mau tanya, tadi pada saat persidangan berlangsung, salah satu kuasa hukum ada yang kemudian berteriak dan juga memancing kericuhan, begitu ya, memaki-maki kepada Majelis Hakim dan juga jaksa. Apakah ini tidak dipertimbangkan sebagai contempt of court, Bang Ali? Yang itu kan urusan Majelis Hakim. Urusan Majelis Hakim, bukan urusan saya, bukan urusan presenter, bukan urusan pengamat, itu urusan Majelis Hakim yang menilai. Nah, tapi yang pasti yang sedih ya begini, ini kan contempt of court, bukan contempt of judge. Gitu. Jadi proses persidangan ini bukan hanya sekedar pengacara yang mesti menghormati proses persidangan, tapi jaksa termasuk hakim sendiri wajib menghormati proses persidangan yang diatur oleh KUHAP. Oke, Bang Ali, saya mau ke Pak Kudri terlebih dahulu. Pak Kudri, tadi sebetulnya pada saat hari ini di sidang perdana dari jaksa penuntut umum akan membacakan sebetulnya dakwaan-dakwaan yang dijerat terhadap Rizik Sihab. Ada beberapa pasal berlapis yang dijeratkan kepada Rizik Sihab untuk 3 kasus yang berbeda. Anda melihat konstruksi hukum pidananya seperti apa, Pak Kudri?
Apakah sudah tepat pengenaan dari pasal-pasal ini? Ya, sebelum saya menanggapi surat dakwaan, saya kira perlu diklarifikasi dulu. Bukan maksud mau berdebat, tapi perma itu kan rujukannya itu juga KUHP. Ya kan? Juga dikeluarkannya itu di dalam pertimbangannya tidak merujuk ke undang-undang kekarantinaan atau itu. Tapi ini semata-mata yang seperti saya katakan tadi, rujukannya itu adalah cetak biru Mahkamah Agung itu tahun 2010 sampai 2032. Itu cetak biru itu menginginkan peradilan yang azasnya cepat, ringan, dan sederhana, dan menuju kepada peradilan yang modern. Karena di negara-negara katakanlah negara-negara Eropa seperti Belanda atau tetangga kita, Singapura, itu sudah menerapkan. Nah, kalau Indonesia menerapkan secara sempurna semua perkara, ya ini kan baru perkara perdata dan perkara pidana, nanti mungkin arahnya ke perkara-perkara di peradilan agama, militer dan tata usaha negara juga mungkin akan menuju ke sana, akan merujuk kepada cetak biru. Jadi bukan merujuk kepada undang-undang kekarantinaan. Oke, Pak Kudri bicara soal pasal berlapisnya, Pak. Ya, konstruksi hukumnya. Mengenai saya tidak secara fisiknya saya tidak lihat surat dakwaannya. Di dalam surat teorinya itu ya, dakwaan itu ada yang dakwaan tunggal, alternatif, kumulatif. Nah, yang saya tidak tahu apakah ini persidangannya, surat dakwaannya ada satu atau ada dua atau tiga. Nah, di mana setiap peristiwa itu ada surat dakwaan. Nah, surat dakwaannya saya katakan bisa juga ininya surat dakwaannya secara tunggal, tetapi juga bisa secara alternatif atau juga secara kumulatif. Nah, tadi presenter menyatakan bahwa ini secara berlapis. Kalau berlapis itu artinya kumulatif, ya kan? Jadi di dalam satu dakwaan kumulatif itu ada dakwaan ke satu primer, subsidiar, lebih subsidiar. Kemudian ada dakwaan kedua. Dakwaan keduanya bisa dakwaan kedua primer, subsidiar, lebih subsidiar, dan seterusnya. Nah, ini saya nggak tahu karena fisiknya saya tidak lihat. Tetapi kalaupun itu dilakukan, berarti itu ada 3 berkas perkara yang disidangkan masing-masing. Nah, jadi biasanya kalau misalnya dakwaan itu digabungkan, misalnya apakah itu alternatif atau kumulatif, itu adalah suatu tindakan yang bersamaan atau berkelanjutan. Atau ini karena perkaranya itu terpisah-pisah sehingga dibuat dakwaannya ini. Jadi kalau secara hukumnya atau ininya saya kira ada dasar hukumnya. Gitu. Jadi saya kira tidak masalah ya kalau dilihat dari dasar hukumnya. Pak Kudri, saya mau ke Bang Ali. Bang Ali, terakhir karena waktu kita tidak banyak begitu ya menghadapi persidangan yang akan berlanjut pada hari Jumat besok. Apa yang akan diperjuangkan oleh tim kuasa hukum? Apakah ingin tetap bahwa persidangan digelar secara langsung dan apa persiapannya menghadapi dakwaan berlapis dari jaksa penuntut umum, Bang Ali? Singkat saja, waktu kita tidak banyak. Ya, singkat saja. Di Amerika itu juga melaksanakan sidang online. Tetapi ada asas paling penting yang dihormati oleh peradilan Amerika adalah atas persetujuan terdakwa. Nah, terdakwa sekarang posisinya adalah Habib Rizik sebagai terdakwa meminta untuk hadir. Dan kita akan tetap perjuangkan untuk kemudian menghadiri persidangan secara fisik. Tuh. Yang kedua, tadi saya sempat dengar ada fitnah luar biasa, keji luar biasa terhadap Habib Rizik bahwa Habib Rizik kabur dari ruangan. Habib Rizik tidak kabur. Habib Rizik menyatakan diri walk out dari persidangan. Dan itu biasa dalam proses persidangan. Persiapannya menghadapi dakwaan singkat saja? Yang jelas kita sudah menyiapkan eksepsi untuk dakwaan-dakwaan. Dan tetap kita minta
sebelum dibacakan dakwaan Habib Rizik harus hadir karena itu adalah azas hukum audi alteram et partem. Semua pihak harus didengarkan dan semua pihak harus mendengarkan. Oke, nanti kita lihat bagaimana jalannya persidangan pada hari Jumat yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim. Apakah Rizik Sihab bisa dihadirkan dalam persidangan secara langsung atau memang akan dilanjutkan secara virtual? Kita tunggu nanti bagaimana episode persidangannya pada hari Jumat. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini. Ada kuasa hukum dari Rizik Sihab, Bang Ali Alatas, dan pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Pak Kudri Sitompul. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Itu undang-undang masalahnya dirubah dulu.